Hai semua, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan baik dan happy terus ya, amin ya rabbal alamin. Selamat hari Senin ya teman-teman, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini, dan untuk teman-teman yang baru ketemu sama channel aku ucapin juga selamat datang dan salam kenal dari aku. Semoga teman-teman semua kehibur ya sama video sederhana aku, dan semoga dari video ini ada manfaatnya dan enjoy. Ini sebenarnya video lanjutan kemarin ya teman-teman. Kalau aku gabungin bakal panjang banget durasinya, takutnya teman-teman juga bosan nontonnya ya. Dan itu tadi aku lagi iris gula merah, dan ini aku udah masukin gula merahnya. Untuk pemasakan yang pertama itu bukan nggak sempat ya, aku pikir udah aku klik tombol recordnya, ternyata enggak. Jadi ya udah aku recordnya yang udah mau matang aja. Dan ini kelapa, aku pakai kelapa muda ya. Terus aku kasih tadi gula merah, aku kasih 3 keping. Ini tuh bahan isian untuk bikin kue. Mau tahu bikin kue apa? Ikutin terus videonya sampai akhir. Dan ini dia hasilnya udah jadinya cuma semangkok kecil ya, lumayan banyak sih kalau menurut aku, karena aku pakai kelapanya 1 butir yang ukuran kecil. Nah ini aku juga mau nuang terigu, mau bikin adonan. Nah ini aku untuk pastinya itu aku nggak tahu ya terigunya berapa, ini apa namanya, bukan berapa ukurannya tuh, apa sih, berapa banyaknya, karena ini terigu sisaan. Aku biasanya stok terigu itu setiap bulan tuh 1 kilo ya, karena dan ini sisanya masih ada. Ini aku pakai terigu segitiga biru tapi yang curah. Nah ini aku masukin, tadi aku tambahin garam, dan ini aku masukin air sedikit-sedikit. Ini untuk bikinan adonan ini emang harus cair ya, pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Aku mau bikin apa? Yaps, betul, aku mau bikin dadar gulung. Jadi ini requestan si kakak udah dari beberapa hari yang lalu, dan baru aku eksekusi sekarang, karena aku untuk ngumpulin niatnya ini tuh bener-bener kudu apa ya, lama gitu ya. Karena aku males gitu. Ini tuh bikin kayak gini lumayan agak lama, bukannya agak lama ya, cuman agak pegel gitu kalau berdiri terus. Aku nggak ada bangku untuk duduk di depan kompornya. Adonannya ada cair, ini aku kasih si pewarna makanan warna hijau daun pandan gitu ya. Sebenarnya lebih enak pakai apa namanya, air blenderan daun pandan gitu, cuman akunya malas buat ngeblendernya. Jadi udah aku yang pakai yang simple aja, yaitu pewarna makanan warna hijau gitu, pandan. Itu juga udah lumayan enak wanginya gitu. Nah ini aku udah siapin teflon. Ini aku pakai teflon ukuran 22 cm ya. Ini aku panasin dulu, terus nanti mau aku olesin minyak sayur. Nih minyak sayurnya udah aku siapin juga nih, aku olesin aja minyak sayurnya ke seluruh bagian permukaan teflonnya. Dan ini dia udah mulai aku masak. Untuk inian pertama, bentuknya agak sedikit abstrak ya, karena nggak beraturan gitu, nggak cantik. Tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa. Namanya juga berpermulaan. Ini udah mau matang, ini aku tuang aja ke piring, dan ini aku lakukan untuk tahap keduanya. Untuk yang keduanya lumayan agak bagus gitu ya. Ini adonannya aku cukup pakai garam aja, nggak pakai gula dan lain-lain ya. Terus ini dia juga ditunggu aja sampai benar-benar matang. Berarti kalau udah matang itu dia nggak ngelupas sendiri ya tuh. Jadi gampang gitu dikeluarin dari si teflonnya. Nggak perlu pakein sutil gitu. Dan ini aku lakuin aja sampai selesai. Ini tuh aku dulu taunya bikin seperti ini tuh waktu aku SMP. Aku kan ada praktek tata boga gitu ya, suruh kita suruh bikin kue, terus kita suruh jualin juga di sekolah. Nah ini aku ngeliatin caranya mama tuh kayak gimana bikinnya gitu, karena kebetulan mamaku pinter untuk bikin kue gitu, untuk bikinan kue gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya beliau bikin kue aku suka liatin. Cuman kalau untuk yang bikin bolu nastar kayak yang kue susah-susah gitu ya, kue lebaran itu aku belum bisa sama sekali, karena menurut aku agak ribet ya, agak banyak banyak bahan-bahannya. Jadi aku bisanya cuman kayak bikin donat, dadar gulung, pokoknya yang makanan yang simple-simple aja deh, cemilan yang simple-simple itu aku baru bisa. Dan ini aku persingkat aja ya, karena kalau misalnya aku record semua pasti bakal lama durasinya, takutnya bosen dilihat. Ini udah selesai aku bikin adonannya. Jadi tadi sebenarnya aku bikin adonan 2 kali, karena aku pikir yang pertama itu bakal banyak karena kan cair ya. Ternyata malah kurang. Nah ini dia udah selesai semua adonannya. Nih aku isiin aja dia pakai kelapa yang tadi udah aku bikin. Ini sebenarnya bikin kayak gini tuh
gampang banget ya kalau menurut aku, cuman pegelnya aja pas bikin adonannya gitu loh, yang nih kulitnya kayak kayak bikin kulit lumpia gitu ya. Jadi agak pegel gitu berdirinya. Kalau misalnya ada bangku sih itu kayak nggak bakal pegel gitu. Ini tuh makan cemilan yang kalau menurut aku murah meriah tapi rasa benar-benar mewah. Ini tuh sebenarnya di balik layar pas aku bikin gini udah ada satu dua dimakan sama anak dan suamiku. Kalau kata suami dan anakku sih alhamdulillah enak. Cuman ya itu dia apa namanya, masih agak keluar gitu ya, masih agak karena aku bikin apa kulitnya itu sebagian ada yang tipis, sebagian juga ada yang sedang, nggak yang tebel dan nggak yang tipis banget. Tuh ya teman-teman bisa lihat sendiri itu sebagian masih ada yang gosong. Karena itu aku tinggal untuk apa namanya nyuapin si Ade juga kepengen kalau misalnya dia makan sendiri itu pasti berantakan banget, pasti keluar amburadul gitu si isiannya. Jadi ya udah aku tinggal sebentar, pas aku lihat udah agak gosong, tapi nggak apa-apa lah ya, gosongnya cuma sedikit doang dan nggak ngaruhin sama sekali rasanya. Aku tuh kalau misalnya lagi rajin gitu, aku tuh selalu bikin cemilan kayak entah itu donat atau apa gitu. Pokoknya yang bisa aku bikin aja aku bikin buat anak-anak sama suami di rumah daripada jajan ya. Pertama ngabisin duit juga dan kedua kita nggak tahu juga kehigienisannya. Kalau bikin sendiri kan kita makannya banyak puas gitu ya dan udah pasti higienis karena kita sendiri yang buat. Nah ini dia dadar gulung aku. Dan udah beres aku bikinnya, ini aku mau beres-beres aja langsung karena memang udah lumayan agak sore ya. Ini sekitar jam 4-an gitu. Bajunya sama ini kayak videoku yang kemarin karena memang ini video lanjutan aku. Kan aku bilang dari awal video kalau misalnya aku gabungin sama video kemarin itu pasti durasinya bakal panjang banget. Jadi ya udah aku bagi dua deh videonya. Ini pertama aku mau beresin kasurnya dulu biar mood aku tuh bagus gitu ya kalau untuk beres-beres. Karena aku kalau untuk beres-beres selalu dimulai dengan beresin kasur karena biar semangat buat beres-beres selanjutnya. Nah, ini aku sapu-sapuin aja sampai dia bersih ya karena aku kalau untuk sapuin kasur ini memang lumayan agak lama. Ini udah selesai aku sapu-sapuin, aku rapiin lagi si bantal-bantalnya. Itu gini ya kalau beres-beres tuh kalau misalnya hati aku masih ngeganjel ngerasa kurang bersih, ya udah aku ulang-ulangin lagi. Udah beres, ini aku sapuin kasur. Ini sekarang aku mau beresin perabotan-perabotan yang ada di area sekitarnya. Ini aku dimulai dari lemari susun dan ini aku keprikin aja dulu tatakannya biar bersih gitu dan aku masukin casan handphone ke dalam tas suami. Terus ini aku bersihin juga di atas kulkas. Lanjut aku bersihin untuk area dapur ya. Sebenarnya ini dibilang dapur ini tuh ruangan multifungsi, dapur bisa dan kamar juga bisa karena nyatu nggak ada sekat. Ini karena tadi siang aku nggak sempat untuk untuk lap-lap di bagian ambalan, pokoknya bagian sekitaran yang deket kompor lah ya. Karena kan masaknya aku tuh yang lumayan berbumbu gitu. Tadi kemarin kan aku masak itu ya, masak apa namanya, teri balado sama sayur asam, pastikan uapnya kemana-mana dan nempel di perabotan. Tapi karena tadi tuh aku pagi habis selesai masak aku malas gitu ya, karena aku juga lapar. Jadi aku tinggal dulu deh, aku tinggal untuk makan dan aku tinggal untuk urusan urusin suami sama anak-anak. Jadi lanjut sore aja aku lap-lapnya. Udah beres aku lap-lap bagian ambalan, bagian rak piring, bagian meja nih aku mau lanjut di bagian bawah meja. Nah udah kelar aku beres-beres di bawah meja, di area mejanya itu. Sekarang aku lanjut aja mau nyuci kompor. Ini udah ada sebulanan ya aku nggak cuci. Ini aku tuang sunlight tadi sedikit aja. Terus aku usap-usap, maksudnya aku gosok-gosok gitu ya si kompornya pakai spons yang udah nggak kepake. Memang aku ini pakai spons yang khusus untuk bersihin kompor. Nah ini tungkunya mau aku lap-lap dulu sebelum aku cuci ke kamar mandi. Dan seperti biasa aku digerecokin sama si Ade. Dia tuh mau minta makan sama aku, cuman aku bilang nanti dulu ya, mau bersihin kompor dulu, kamu main dulu sama ayah. Tapi dia nggak maunya sama aku. Jadi ya udah deh, aku suruh dia setel YouTube aja dan akhirnya dia nurut juga. Jadi aku bisa
bebas gitu, bisa maksudnya bisa bersihin kompor dulu. Nah ini si Ade datang lagi, dia berusaha menahan aku untuk bikin video. Jadi apa namanya, tripodnya digoyang-goyangin terus sama dia. Dan ini juga untuk bagian bawahnya jangan lupa ya teman-teman bersihin biar sekalian bersih aja gitu kan. Enak kalau misalnya area dapur bersih, kita masaknya jadi kayak nyaman gitu ya. Nah ini aku udah selesai, aku bilas apa namanya, aku udah selesai bersihin bekas sabun-sabunnya. Nih aku mau bilas aja pakai lap basah gitu ya, yang bersih ya, biar makin bersih gitu ya, jadi biar keset gitu kompor kita. Nah ini udah aku cuci tungkunya, terus udah setengah kering, udah aku lap juga, terus aku taruh aja dulu di situ sebentar di atas kompor. Ini mau lanjut aja aku nyapu. Ini sebelum aku sapu aku mau lap-lapin dulu karena tadi kan habis bersihin kompor. Jadi ada air gitu ya di dalam apa di bawahnya. Ini aku nyapunya seperti biasa karena kotor juga di kamar mandi, belum aku beresin, cucian piring juga banyak, masih banyak gitu nih. Jadi aku buangnya ke kamar mandi ini juga cuman debu-debu doang ya, nggak ada sampah sama sekali. Jadi cukup aman dan nggak bikin ini apa dapur apa kamar mandi terlalu kelihatan berantakan banget. Alhamdulillah malamnya aku dapat rezeki dari temennya pas suami. Ini aku dikasih roti lumayan agak banyak banget ini. Tapi alhamdulillahnya habis karena kita semua sekeluarga pencinta roti. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya videoku hari ini. Semoga ada videoku dan manfaatnya dan bisa menghibur teman-teman semua. See you next video. Bye.